Pemirsa, calon Presiden petahana Joko Widodo tampil di hadapan ribuan peserta konvensi rakyat di Sentul, Bogor, Jawa Barat malam nanti. Sudah hadir bersama saya di studio adalah pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat sore. Dan juga nanti bergabung dari luar studio adalah Direktur Relawan TKN Jokowi Ma'ruf Amin, Maman Imanul Haq, yang berada di lokasi konvensi rakyat di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, Assalamualaikum Kang Maman. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Maman, apa sebetulnya tujuan utama dari diselenggarakannya konvensi rakyat ini, Kang? Konvensi rakyat ini sangat penting untuk menggelorakan optimisme di kalangan rakyat Indonesia. Karena sungguhnya kemunculan Jokowi adalah kemunculan soal harapan bahwa ada orang yang tanpa latar belakang modal yang kuat, tidak juga dari elit partai, tapi dia bekerja, dia jujur, dia sederhana, maka dia bisa menjadi seorang yang memimpin dari mulai wali kota, gubernur, lalu presiden, dan akan menjadi presiden di periode kedua ini. Ini penting untuk supaya seluruh masyarakat Indonesia, Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu pesimis. Siapapun Anda, keturunan siapapun, asal Anda mau bekerja keras, maka Anda bisa berprestasi dan memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Oke, jadi latar belakang kehidupan Jokowi ini dinilai bisa relevan untuk masyarakat saat ini? Iya, tentu kita akan masyarakat sangat-sangat terbangun optimismenya, harapannya. Apalagi Jokowi terus menebarkan optimisme bahwa kita bisa membangun negeri ini, kita bisa mengambil alih Freeport, kita bisa mengambil Rakan dan lain sebagainya. Sehingga ini yang menjadi penting bahwa sungguhnya kita tidak perlu takut dengan pesimisme, tidak perlu takut dengan ancaman siapapun, termasuk tidak perlu takut dengan orang yang mengancam Tuhan dalam doa-doanya. Karena bagi Jokowi dan kami yang mendukungnya dan seluruh bangsa Indonesia, Tuhan menganjurkan kita untuk punya semangat optimisme dan harapan masa depan. Oke, Kang Maman, berulang kali Anda katakan optimisme, dan tema dari pidato Jokowi malam nanti juga soal optimis Indonesia maju. Mengapa topik ini yang dipilih untuk diangkat? Ya, kita tahu bahwa Pilpres tinggal 52 hari lagi, tapi masih ada orang yang melakukan kampanye dengan cara menebarkan fitnah. Ada orang yang tidak percaya bahwa Indonesia sedang dibangun menuju negara yang maju. Maka perlu Jokowi Ma'ruf Amin ingin mengusung optimisme sehingga seluruh relawan, seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa dukungan kepada Jokowi ada dukungan tentang optimisme Indonesia, tentang harapan menjadi negara yang maju, negara yang lebih baik. Dan ini akan kita peroleh dengan optimisme. Kita bukan negara yang bangsa yang pesimis, kita bukan bangsa yang putus asa, kita bangsa yang selalu optimis, bisa mengalahkan penjajah walaupun dengan babu runcing, bisa menandingi kekuatan negara-negara lain, dan kita punya semangat itu. Jokowi Ma'ruf Amin adalah optimisme Indonesia. Optimisme Indonesia, baik. Kang Maman, saya akan beralih ke Mas Burhanuddin di studio. Mas Burhan, sekarang ini sepertinya muncul narasi yang berkembang adalah optimisme versus pesimisme. Sebetulnya bagaimana Anda melihat perkembangan narasi ini di mata publik? Sebenarnya narasi yang dibangun oleh Pak Jokowi penting untuk melihat apa yang sudah dilakukan selama 4-5 tahun terakhir. Karena bagaimanapun di 2014 sebagai figur baru yang berasal dari kampung, dari Solo, kemudian dari Jakarta, kemudian masuk ke pentas nasional, itu wajar kalau kemudian menyampaikan narasi tentang harapan baru, New Hope. Tetapi di 2019 narasi ini tidak bisa dipakai 100%. Karena bagaimanapun Pak Jokowi sudah menjadi petahana. Karenanya harus dibangun apa yang sudah dilakukan dan kemudian apa yang akan ditawarkan jika terpilih sebagai presiden untuk periode kedua kalinya. Nah, untuk itu optimisme tadi dibangun dalam kerangka memberi frame atas apa yang sudah dikerjakan 5 tahun terakhir, kemudian apa yang akan dilakukan 5 tahun ke depan. Nah, kalau kemudian dikontraskan dengan narasi pesimisme yang dibangun oleh kubu sebelah, ya wajar saja. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ada efek elektoralnya? Karena bagaimanapun jangka pendeknya adalah soal tanggal 17 April 2019. Bahwa kemudian kalau kita lihat pengalaman sejauh ini,
survei itu menunjukkan kenapa orang tidak memilih Pak Prabowo itu sebagian besar karena dianggap kurang punya pengalaman. Jadi optimisme yang dibangun oleh Pak Jokowi itu harusnya digandengkan dengan fakta bahwa tim sebelah belum punya pengalaman, terutama dalam jalur pemerintahan. Oke, Anda melihat apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh TKN Jokowi Ma'ruf selama ini sudah berhasil untuk menggandengkan itu, optimisme dengan apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan Jokowi? Terus terang, narasi periode keduanya kurang kelihatan. Jadi yang pertama kan investasi dan sekaligus capaian utama Pak Jokowi di bidang infrastruktur. Ya. Sementara yang kedua itu ingin digali ke arah pembangunan sumber daya manusia. Kalau kita lihat selama 2 debat presiden yang sudah berlangsung, itu HIVI-nya 5 tahun yang sudah terlaksana. Masih ke tahap apa yang sudah dicapai? Apa yang akan dilakukan soal berikutnya? human right, soal pembangunan human resources itu belum terlalu disampaikan. Padahal ini penting karena keduanya itu satu tarikan nafas sebenarnya. Satu soal pembangunan infrastruktur, tapi kalau tidak diikuti oleh pembangunan sumber daya manusia, maka pembangunan infrastruktur tadi sepertinya tidak akan menampakkan hasilnya secara maksimal. Nah itu yang sepertinya kurang muncul dalam diskusi terutama beberapa bulan setelah kampanye berlangsung. Kang Maman, singkat saja ditanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Burhan tadi, bagaimana narasi tentang apa yang akan dilakukan Pak Jokowi ke depannya itu dirasakan masih kurang muncul di hadapan publik. Apa yang akan dilakukan TKN? Kang Maman? Halo, Kang Maman? Halo? Iya, Kang Maman, tadi Mas Burhan mengatakan bahwa narasi yang kurang dari Pak Jokowi adalah bagaimana membangun mengenai gagasan ke depan atau apa yang akan dilakukan ke depan 5 tahun berikutnya di periode kedua. Itu yang masih dirasa kurang. Apakah nanti dalam pidato Jokowi malam ini kita akan mendengar gagasan atau apa yang akan dilakukan Pak Jokowi 5 tahun berikutnya? Ya, dalam pidato itu Jokowi akan menekankan kembali bahwa di periode kedua kita akan terus mengobarkan semangat dan juga solusi seperti ketika Jokowi dalam debat kedua kemarin memberikan tidak hanya sekedar gagasan besar misalnya soal bagaimana menangani kebakaran hutan, tapi Jokowi juga memberikan solusi baik itu dari sisi regulasi ataupun kita tahu ada yang namanya otorita gambut. Itu jelas-jelas solusi itu. Nah, termasuk soal bagaimana optimisme bagi kelompok milenial, lalu Jokowi bicara soal pembangunan infrastruktur untuk unik dan lain sebagainya. Dan ini ini akan terdengar insya Allah dalam substansi pidato Jokowi ini membangun optimisme bukan sekedar gagasan, tetapi juga akan membumikan gagasan itu dengan solusi dan apa yang dilakukan Jokowi di periode kedua. Kak Maman, kalau tadi disebutkan oleh Mas Burhan, yang masih kurang ini adalah soal bagaimana kelanjutan setelah membangun infrastruktur, sekarang adalah membangun SDM-nya. Nah, apakah nanti akan kita dengarkan apa rencana-rencana Jokowi kalau terpilih lagi di periode kedua, apa rencananya untuk pembangunan SDM? Ya, kita tahu bahwa Jokowi telah menjalankan amanat konstitusi, dan konstitusi itu isinya 2. Pertama adalah pemenuhan hak asasi manusia, yang kedua adalah pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan dan keadilan sosial. Maka Jokowi sebenarnya ketika membangun infrastruktur, itu sekaligus juga membangun sumber daya manusia, agar manusia Indonesia punya optimisme, punya kemampuan daya saing, dan juga banyak hal. Nah, pada pidato ini Jokowi akan menyelipkan poin itu bahwa kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, lalu PKH, keluarga sejahtera dan lain sebagainya, itu betul-betul untuk menaikkan kembali apa yang dijadikan harapan kita manusia Indonesia. Itu dibangun lewat optimisme bahwa kita akan betul-betul mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita, bangsa Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri. Oke. Semuanya akan dibangun dalam konsep optimisme ya. Mas Burhan, apa implikasi politik yang bisa Anda lihat dari acara-acara seperti ini? Apakah ini akan seberapa efektif acara ini untuk penguatan konsolidasi para pendukung Jokowi? Kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh kubu Pak Jokowi beberapa bulan setelah kampanye resmi ditabuh gongnya,
itu sepertinya baik kubu Pak Jokowi bahkan juga kubu Pak Prabowo itu lebih banyak appeal-nya ke dalam. Jadi echo chambers. Jadi kedua kubu itu lebih sibuk untuk mengappeal basis pemilih mereka masing-masing. Jarang yang punya usaha secara sistematik untuk mengappeal pemilih rasional, pemilih yang swing. Nah ini penting karena pemilih swing ini adalah penentu kemenangan. Nah kalau kedua kubu sibuk untuk echo chambers, menggaungkan resonansinya hanya di kubu masing-masing, maka mereka melupakan basis pemilih yang menunggu tawaran programatik dan teknokratik. Nah ini yang seharusnya disasar oleh Pak Jokowi. Siapa itu swing voters itu? Pemilih muda, kemudian pemilih yang relatif terdidik, pemilih yang sangat concern terhadap isu-isu anti korupsi dan hak asasi manusia, pemilih yang betul-betul ingin keluar dari jebakan kampanye dan narasi emosional dari kedua belah kubu selama beberapa bulan terakhir. Dan lebih banyak ada di perkotaan. Jadi karenanya Pak Jokowi harus ngomong isu-isu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilih rasional. Jadi tidak cukup pakai narasi seperti 2014, tidak cukup juga membawa narasi keberhasilan soal infrastruktur. Karena mereka sudah tahu. Yang mereka tunggu adalah bagaimana desain pemerintahan Pak Jokowi jika menang lagi terkait dengan pembangunan manusia, terkait dengan bagaimana mengatasi masalah korupsi, dan kemudian bagaimana mereka bisa tertarik hal-hal yang selama ini tidak diperdebatkan oleh kedua belah kubu. Itu yang menurut saya Tapi semakin kesini jumlah swing voters dan undecided voters sudah semakin menurun. Memang teorinya seperti itu, tetapi jangan lupa selain 8,2% pemilih yang belum menentukan pilihan, tetapi ada 92% yang sudah punya pilihan, tapi pilihannya masih lemah. Jadi kategorinya adalah sudah punya preferensi, tapi iman politiknya belum 24 karat. Baik. Nah ini, kelompok ini kalau di total itu ada 25% pemilih. Dan itu bukan jumlah yang kecil. Nah kalau misalnya mereka tidak merasa disantuni, entah oleh kubu Pak Jokowi atau kubu Pak Prabowo, bukan tidak mungkin mereka golput. Dan Anda melihat selama ini acara-acara yang mengumpulkan massa seperti ini masih lebih banyak ke basis pemilih yang memang sudah solid. Betul. Jadi seperti yang kita saksikan di medsos, yang terjadi adalah saling serang, tetapi isunya tidak substantif. Isunya soal hal-hal yang remeh-temeh, tidak terkait dengan agenda ke depan yang lebih penting. Nah karenanya kalau misalnya Pak Jokowi malam ini itu mampu bicara soal Indonesia optimis secara lebih sistematik, secara lebih meyakinkan, dengan desain yang lebih terukur, dengan capaian yang lebih bisa dihitung, dikalkulasi, diestimasi, bukan tidak mungkin pemilih rasional itu akan pindah. Karena kecenderungannya, Sylvia, itu mereka lebih dekat untuk menunggu terobosan dari Pak Jokowi. Karena mereka sudah tahu. Jadi pilihannya bukan lagi the lesser of the evil ya. Karena kalau misalnya pilihan semacam itu mereka sudah menentukan di 2014. Jadi kecenderungan swing voters untuk menunggu apa yang ditawarkan Pak Jokowi itu lebih besar. Karena mereka udah tahu track record yang kubu sebelah. Baik. Kang Maman, apa yang akan dilakukan oleh TKN dan mungkin nanti Pak Jokowi juga dalam mengakomodir kebutuhan dari para swing voters, para undecided voters, para pemilih rasional? Apa yang akan dilakukan untuk mengakomodir keinginan mereka ini? Ya, yang pertama sebenarnya ketika kami di debat yakin betapa Jokowi mampu untuk menjelaskan capaian prestasi di bidang infrastruktur, lalu juga ada solusi ke depan bagaimana membangun optimisme, maka sesungguhnya konvensi relawan ini menguatkan kembali sinergitas antara partai pendukung, lalu relawan, dan juga banyak kelompok untuk lalu apa yang dikatakan Mas Burhan tadi, kita ingin mengartikulasikan seluruh visi dan misi Jokowi kepada hal-hal yang bersifat realistis, terevaluatif, sehingga kami yakin swing voter yang hari ini masih menunda memilih siapa, di sisa terakhir 52 hari ini akan memilih nomor 1 Jokowi Ma'ruf Amin. Ini penting kegiatan konvensi rakyat ini untuk menjadi gong agar seluruh relawan, seluruh partai pendukung mulai mengartikulasikan, mengkampanyekan door to door canvassing dengan apa yang dipahami oleh masyarakat, terutama kelompok-kelompok rasional, milenial, dan juga masyarakat di pedesaan. Tentu ini pun menjadi tanggung jawab kami di para relawan
untuk juga tetap menangkal hoax, fitnah. Karena dari beberapa video yang hari ini viral, masih ada orang yang mencoba menggeret-geret ke persoalan-persoalan politik identitas, sara, dan lain sebagainya. Padahal hari ini kita ingin membangun Indonesia kepada capaian-capaian ke arah yang lebih maju, optimisme, pembangunan infrastruktur, dan membangun sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing dan berpikir optimis. Terakhir Kang Maman, jadi selain soal menangkal hoax-hoax itu, apakah pada malam hari ini kita akan mendengar dari Pak Jokowi soal bagaimana strategi, kemudian langkah ke depan untuk secara sistemik dan terukur, strategi untuk pembangunan SDM ke depan, akankah kita dengar pada malam hari ini? Ya, sebenarnya strategi yang lebih spesifik itu sudah dibicarakan di TKN. Nanti ada garis besar bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf di 2019-2024. Itu akan dibahas strategi umumnya secara umum. Demikian. Baik, terima kasih Kang Maman telah bergabung bersama kami dari arena konvensi rakyat di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Terakhir untuk Mas Burhan, sepertinya kedua paslon ini selain sibuk untuk mengkampanyekan visi dan misi, lebih sibuk lagi untuk mengurusi hoax, fitnah sana sini. Jadi untuk bisa maju menceritakan kepada rakyat apa yang akan mereka lakukan 5 tahun ke depan itu agak sulit karena terlalu sibuk mengurusi hal-hal seperti ini. Dan jangan lupa keberhasilan hoax dalam memenangkan calon presiden bukan hanya tidak punya catatan keberhasilan, sudah terbukti. Di Amerika Serikat 2016 Donald Trump terpilih meskipun dia terbukti secara saintifik 8 kali per hari menciptakan hoax. Dan itu nggak ada kaitannya dengan pintar tidak pintarnya orang. Di Amerika Serikat dari 10 kampus terbaik 8 ada di Amerika, itu pun bisa memilih Donald Trump. Terakhir adalah di Brazil, terpilihnya Jair Bolsonaro. Lagi-lagi dengan jualan isu komunisme, hantu lama yang coba dihidupkan dan berhasil memenangkan capres. Nah, cara-cara ini kan menghantui Indonesia. Bagaimana kita bisa keluar dari cara-cara seperti itu? Dan terus terang kalau harus dilihat dari data, memang yang paling banyak dihantam oleh isu-isu abad pertengahan adalah kubu paslon 1. Jadi memang salah satu penyebab mengapa tidak bisa fokus bicara soal agenda 5 tahun ke depan jika terpilih lagi adalah karena sibuk menangkal hoax. Menangkal hoax ini penting karena bagaimanapun kalau tidak ditangkal itu ada segmen pemilih yang masih terpengaruh oleh hoax. Tapi jangan lupa kalau energinya habis ke soal itu ada pemilih swing yang mereka tahu betul bahwa Pak Jokowi bukan komunis, Pak Jokowi bukan isu-isu seperti yang ditembakkan oleh mereka yang selama ini menembak dari sisi itu, dan mereka menunggu tawaran yang programatik. Nah, dua-duanya harusnya berarti harus pintar-pintar untuk membagi dan dibagi energinya, sumber daya manusianya, dan fokusnya. Karena jangan sampai menganak emaskan salah satu, tetapi melupakan swing voters yang sebenarnya tidak terlalu peduli soal isu-isu abad pertengahan. Terima kasih Mas Burhan atas analisanya.